Selamat malam para pendengar setia, kembali lagi bersama Terkena Seram. dalam cerita yang selalu kita tunggu. Sebuah cerita di mana tabir antara dunia kita dan dunia mereka yang tak kasat mata menjadi begitu tipis. Saat ini, saya akan membawa Anda ke jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, Jakarta. Tepatnya di sebuah distrik bisnis yang sibuk di Jakarta Selatan, di mana gedung-gedung pencakar langit berlomba menyentuh awan, menjadi simbol kemewahan dan kesuksesan. Di balik gemerlapnya lampu kota dan fasad kaca yang megah, tersimpan banyak sekali cerita. Cerita tentang ambisi, tentang cinta, dan tentang ketakutan yang paling purba. Cerita yang akan saya bagikan malam ini terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita yang akan kita sebut dengan nama Sinta. Bayangkan sejenak, Sinta, seorang wanita berusia 35 tahun. Di usianya, ia telah meraih apa yang banyak diimpikan orang. Karir yang cemerlang sebagai seorang manajer humas di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Asia Tenggara, Aura Cantika Cosmetics. Parasnya cantik, tubuhnya terawat, dan otaknya cerdas. Ia adalah potret wanita modern yang mandiri dan kuat. Namun, di balik semua pencapaian itu, ia masih lajang. Bukan karena tidak ada yang mendekati, tapi karena fokusnya pada karir begitu besar, hingga urusan asmara seringkali ia nomor duakan. Setelah bertahun-tahun menabung dan bekerja keras, Sinta akhirnya berhasil membeli sebuah unit apartemen impiannya. Sebuah unit di lantai 31 sebuah gedung apartemen mewah bernama The Summit Residence. Sebuah nama yang terdengar agung, menjanjikan kenyamanan dan privasi tingkat tinggi. Dari jendela unitnya yang bernomor 3108, ia bisa memandang hamparan lampu Jakarta yang berkelip seperti lautan permata di malam hari. Baginya, unit ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah istananya, benteng kesendiriannya, sebuah trofi atas segala kerja kerasnya. Bulan pertama Sinta tinggal di sana adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Ia menata interiornya dengan gaya minimalis modern. Setiap sudut ia rawat dengan penuh cinta. Ia menikmati kesendiriannya, menyesap segelas anggur di balkon setelah hari yang panjang, atau sekadar berendam air hangat sambil mendengarkan musik jazz. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Semuanya sempurna, terlalu sempurna. Namun, ketenangan itu adalah sebuah kemewahan yang tak akan lama ia nikmati. Karena tepat setelah melewati 1 bulan masa tinggalnya, di malam Jumat yang hening, saat hujan rintik mulai membasahi jendela kamarnya yang besar, teror pertama kali datang menyapanya. Bukan dengan suara teriakan atau penampakan yang mengerikan. Tidak, ia datang dengan cara yang jauh lebih subtil, lebih meresap, dan jauh lebih mengerikan. Ia datang melalui indera penciuman. Malam itu, Sinta sedang bersantai di sofa ruang tengahnya yang nyaman. Pekerjaan di kantor sedang padat-padatnya karena persiapan peluncuran produk baru, dan ia merasa sangat lelah. Televisi layar datar di hadapannya menayangkan sebuah film drama romantis, namun pikirannya melayang kemana-mana. Di luar, hujan turun dengan lembut, menciptakan irama yang menenangkan di kaca jendela. Tiba-tiba,
Di tengah aroma kopi yang baru saja ia seduh, tercium sebuah aroma lain. Aroma yang sangat tipis, namun begitu familiar bagi siapapun yang tinggal di Indonesia. Aroma bunga melati. Awalnya, Sinta mengabaikannya. Mungkin saja aroma dari pengharum ruangan otomatis milik tetangga sebelah, yang entah bagaimana merembes masuk melalui celah ventilasi. Ia mencoba kembali fokus pada filmnya. Tapi aroma itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Bukan lagi aroma melati yang segar seperti yang biasa dijual di toko bunga, tapi aroma melati yang sudah agak layu, tajam, dan dingin. Aroma yang seringkali diidentikan dengan satu hal, kehadiran mereka yang tak diundang. Sinta mematikan suara televisi. Ia duduk tegak, hidungnya mencoba mencari sumber aroma itu. Ia berjalan ke arah pintu utama. Tidak ada apa-apa. Ia memeriksa ventilasi AC. Normal. Ia bahkan membuka sedikit jendela balkon, membiarkan udara malam yang basah masuk, berharap aroma itu hilang terbawa angin. Untuk sesaat, aroma itu memang lenyap, tergantikan oleh bau tanah basah yang dibawa oleh hujan. Sinta menghela nafas lega. Dengan nada meyakinkan diri sendiri, pasti cuma perasaan aja. Aku terlalu capek, gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali duduk di sofa, menarik selimut tipis hingga menutupi kakinya. Namun, baru beberapa menit ia memejamkan mata, aroma itu kembali. Kali ini, jauh lebih kuat. Seolah-olah seseorang baru saja meletakkan serangkaian bunga melati yang sudah dikeringkan, tepat di belakang lehernya. Bulu kuduk Sinta meremang seketika. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ini tidak lagi terasa wajar. Bagaimana mungkin aroma sekuat ini muncul di dalam unit apartemennya yang tertutup rapat di lantai 31? Tidak ada pohon melati di ketinggian ini. Dengan sedikit gemetar, ia bangkit berdiri. Kali ini ia tidak lagi mencoba mencari sumbernya. Naluri menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang lain. Ia berjalan cepat ke dapur, mengambil beberapa siung bawang putih dan segenggam garam dari wadahnya. Sebuah kepercayaan kuno yang ia dengar dari neneknya dulu. Ia menaburkan sedikit garam di depan pintu utama dan di setiap sudut jendela. Entah itu akan berhasil atau tidak, ia tidak peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman di istananya sendiri. Aroma melati itu akhirnya menghilang menjelang tengah malam, meninggalkan Sinta dengan perasaan was-was yang mendalam. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu mungkin hanya efek dari kelelahan ekstrim atau stres pekerjaan. Malam itu, ia tidur dengan lampu kamar yang sengaja ia biarkan menyala terang. Beberapa hari berlalu tanpa insiden. Kehidupan kembali normal. Sinta berhasil meyakinkan dirinya bahwa kejadian malam itu hanyalah sebuah anomali, produk dari imajinasinya yang terlalu lelah. Ia kembali sibuk dengan pekerjaannya, bertemu klien, mengatur acara pers, dan melupakan aroma melati yang sempat mengganggunya. Hingga suatu Selasa malam, seminggu setelah kejadian pertama, Sinta baru saja pulang dari kantor sekitar pukul 9 malam. Ia merasa lapar, tapi terlalu lelah untuk memasak. Ia memutuskan untuk memesan makanan secara online. Sambil menunggu pesanannya tiba, ia membersihkan riasan wajahnya di kamar mandi. Kamar mandinya didesain mewah,
dengan wastafel marmer dan cermin besar yang menutupi hampir seluruh dinding. Saat sedang membilas wajahnya dengan air hangat, ia mendengar sebuah suara. Suara ketukan di pintu kayu. 3 kali, pelan tapi jelas. Ketukan itu berasal dari pintu utama apartemennya. 3 kali ketukan. Pelan, tapi mantap dan jelas. Sinta mengeringkan wajahnya dengan handuk. Jantungnya sedikit berdebar. Pasti kurir makanannya, pikirnya. Ia melirik jam di ponselnya. Masih terlalu cepat. Aplikasi menunjukkan estimasi kedatangan masih 15 menit lagi. Siapa ya? Gumamnya. Ia berjalan keluar dari kamar mandi menuju pintu depan. Lorong apartemennya yang panjang terasa sedikit lebih gelap dari biasanya. Ia menekan tombol interkom video yang terpasang di dinding. Layar kecil itu menyala, menunjukkan rekaman dari kamera yang terpasang di luar pintunya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di lorong. Lorong itu terang benderang oleh lampu sensor, tapi benar-benar sepi. Tidak ada kurir. Tidak ada tetangga, tidak ada siapapun. Sinta mengerutkan kening. Dengan nada bingung, aneh. Mungkin ia salah dengar? Mungkin suara dari unit sebelah? Atau dari lantai atas? Di gedung apartemen yang besar, suara memang terkadang bisa menipu. Ia mengangkat bahu, mencoba tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali ke ruang tengah, menyalakan televisi sambil menunggu makanannya. 15 menit kemudian, ponselnya berdering. Kurir sudah tiba di lobi. Sinta turun untuk mengambil makanannya, dan saat kembali ke atas, ia sengaja memperhatikan lorong di depan unitnya. Sepi. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang baru saja berlalu lalang. Malam itu, saat ia sedang menikmati makan malamnya sendirian di meja makan, ia kembali mendengarnya. Suara ketukan yang sama, 3 kali. Kali ini lebih jelas. Seolah-olah buku-buku jari seseorang mengetuk daun pintu kayunya yang tebal dengan sengaja. Sinta tersentak. Nasi yang baru saja akan ia suap tertahan di sendok. Ia menahan nafas, seluruh inderanya terfokus pada pintu depan. Hening. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh. Tidak ada suara pintu lift yang terbuka atau tertutup. Hanya hening. Kali ini, rasa takut yang dingin mulai merayap di punggungnya. Ini bukan lagi kebetulan. Ini terasa disengaja. Ia tidak berani beranjak dari kursinya. Ia hanya duduk mematung, menatap pintu di ujung lorong, seolah-olah pintu itu bisa terbuka kapan saja dengan sendirinya. Ia meraih ponselnya, membuka rekaman kamera keamanan dari interkom. Lagi-lagi, hasilnya sama. Lorong itu kosong melompong. Siapa atau apa yang mengetuk pintunya? Nafsu makannya hilang seketika. Ia membungkus sisa makanannya dan memasukkannya ke dalam kulkas. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil, dengungan kulkas, suara lift dari kejauhan, membuatnya terlonjak kaget. Ia merasa diawasi. Perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian di dalam apartemen itu mulai tumbuh menjadi sebuah keyakinan yang mengerikan. Benteng yang ia banggakan kini terasa seperti sebuah sangkar. Kejadian-kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai berevolusi. Dari gangguan indera penciuman dan pendengaran, kini mulai merambah ke indera penglihatan. Bukan dalam bentuk penampakan yang jelas,
tapi dalam bentuk kilasan-kilasan yang membuat Sinta mempertanyakan kewarasan akalnya sendiri. Seringkali, saat ia sedang menonton televisi, dari sudut matanya ia seperti melihat bayangan hitam legam melintas cepat di lorong menuju kamar tidur. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Atau ketika ia sedang bercermin di meja riasnya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di pantulan cermin, di latar belakang kamarnya. Sebuah gerakan cepat yang hilang begitu ia mencoba fokus. Ia mencoba segala cara rasional untuk menjelaskan semua ini. Mungkin cuma floaters di mata, katanya pada diri sendiri. Atau efek lampu dari mobil yang lewat di jalan raya di bawah sana, yang terpantul ke jendela. Ia terus mencari pembenaran, karena menerima kemungkinan yang lain terasa jauh lebih menakutkan. Suatu sore di akhir pekan, Sinta mengundang sahabat terdekatnya, Ralin, untuk datang berkunjung. Ralin adalah teman Sinta sejak kuliah, seorang wanita yang logis, ceria, dan sangat membumi. Sinta berharap kehadiran Ralin bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang selama ini menghantuinya. Ia juga butuh seseorang untuk diajak bicara. Sinta menyerahkan segelas jus mangga pada Ralin. "Nih, minum dulu." "Makasih ya udah mau dateng." Ralin menerima jus, melihat sekeliling apartemen. "Gila, Shin. Apartemen lo keren banget. Pemandangannya juara. Kalau gue punya tempat kayak gini, kayaknya gue bakal kerja dari rumah terus deh." Sinta tersenyum tipis, tapi matanya terlihat lelah. "Iya, awalnya gue juga mikir gitu." Ralin menangkap nada aneh dalam suara Sinta. "Lo kenapa? Kok kayaknya capek banget? Kerjaan lagi gila-gilanya ya?" Sinta terdiam sejenak. Ia ragu apakah harus menceritakan semuanya pada Ralin. Ia takut dianggap aneh atau mengada-ada. Sinta menghela nafas panjang. "Bukan cuma kerjaan, gue ngerasa ada yang aneh di sini." Ralin mengerutkan kening. "Aneh gimana? Saluran air mampet? Listrik jeglek mulu?" "Sinta, bukan masalah teknis. Ini lebih aneh. Lo janji jangan ketawain gue ya?" Ralin menatap Sinta dengan serius. "Iya, gue janji." "Kenapa, Shin? Lo bikin gue jadi penasaran." Dan Sinta pun menceritakan semuanya. Tentang aroma melati yang muncul entah dari mana. Tentang suara ketukan di pintu saat tidak ada siapa-siapa. Tentang bayangan hitam yang sering ia lihat sekilas. Ia menceritakannya dengan suara pelan, takut jika sesuatu itu mendengarnya. Ralin mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong. Setelah Sinta selesai bercerita, Ralin terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara prihatin dan skeptis. "Ralin," dengan nada hati-hati, "Shin, lo yakin gak lagi stres banget aja? Maksud gue, proyek peluncuran produk baru itu kan gede banget. Mungkin lo cuma kecapean. Jadi pikiran lo main-main sama lo, halusinasi ringan gitu." Sinta menggelengkan kepala, frustrasi. "Gue juga awalnya mikir gitu. Gue udah coba yakinin diri gue sendiri kalau gue cuma capek. Tapi ini udah terlalu sering terjadi. Terlalu nyata. Ketukan di pintu itu, gue denger jelas banget." Ralin, "Mungkin suara dari unit lain? Di apartemen kan kadang gitu. Suaranya suka mantul-mantul gak jelas." Sinta, "Nggak mungkin, Ral. Suaranya persis di pintu gue. Dan gue udah cek intercom. Nggak ada siapa-siapa. 2 kali." Ralin menatap sahabatnya itu dengan iba. Ia bisa melihat lingkaran hitam di bawah mata Sinta,
dan cara bicaranya yang sedikit cemas. Ralin memegang tangan Sinta. Oke, gini deh. Coba lo ambil cuti beberapa hari. Pergi liburan ke Bali atau kemana gitu. Jernihin pikiran lo. Nanti pas balik lagi ke sini, mungkin semuanya udah normal lagi. Kadang kita cuma butuh istirahat dari rutinitas. Sinta hanya bisa menghela nafas. Ia tahu Ralin mencoba membantunya dengan cara yang paling logis. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar masalah kelelahan. Ada sesuatu yang salah dengan apartemen ini. Malam itu, Ralin menginap di apartemen Sinta, tidur di sofa ruang tengah. Kehadiran Ralin memang membuat Sinta merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya malam itu ia tidak sendirian. Tidak ada gangguan berarti yang terjadi. Tidak ada aroma melati, tidak ada ketukan. Semuanya tenang. Hal ini justru semakin membuat Ralin yakin bahwa semua yang dialami Sinta hanyalah karena perasaan takutnya saat sendirian. Ralin, keesokan paginya, sambil menyeruput kopi, "Tuh kan, Shin, semalam aman-aman aja. Lo itu cuma butuh teman. Mungkin lo kesepian tinggal sendirian di tempat segede ini." Sinta hanya tersenyum tipis. Mungkin Ralin benar. Mungkin ia hanya kesepian. Namun, rasa aman itu hanyalah sebuah jeda singkat sebelum teror yang sesungguhnya dimulai. Seminggu setelah Ralin menginap, gangguan itu datang kembali dengan level yang jauh lebih intens. Seolah-olah, penghuni lain di apartemen itu marah karena keberadaannya sempat diabaikan. Kejadiannya bermula di kamar mandi. Suatu malam, Sinta sedang bersiap-siap untuk tidur. Ia berdiri di depan cermin wastafel, menggosok giginya. Tiba-tiba, dari saluran pembuangan air di wastafel, ia mendengar suara air menetes pelan. Lalu terdengar suara isak tangis wanita yang sangat lirih dan menyayat hati. Suara tangisan seorang wanita. Lirih, pilu, dan penuh penderitaan. Suara itu seakan-akan merambat naik dari dalam pipa-pipa di bawah wastafel. Sinta membeku di tempat, sikat gigi masih di dalam mulutnya. Ia mematikan keran air, menajamkan pendengarannya. Suara itu masih ada. Isak tangis yang teredam, terdengar sangat dekat namun mustahil. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar suara manusia, atau sesuatu yang menyerupai suara manusia. Dengan tangan gemetar, ia membungkuk, mencoba mendekatkan telinganya ke lubang pembuangan air. Saat itulah, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh hening yang mencekam. Dan kemudian, suara geraman rendah dan marah datang dari lubang yang sama. Lalu suara air menyembur keluar dari lubang wastafel dengan kencang selama beberapa detik. Air kotor berwarna kehitaman menyembur keluar dari lubang pembuangan, membasahi wastafel marmer putihnya. Air itu berbau busuk, seperti air comberan yang sudah lama tergenang. Sinta menjerit dan melompat mundur. Punggungnya menabrak dinding kamar mandi yang dingin. Ia menatap ngeri ke arah wastafel. Air kotor itu perlahan surut kembali ke dalam lubang, meninggalkan noda hitam dan bau yang memuakkan.
Ia lari keluar dari kamar mandi, membanting pintunya hingga tertutup. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia bersandar di dinding lorong, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ini bukan lagi imajinasi. Ini nyata. Sesuatu yang jahat dan marah berada di apartemennya. Malam itu, Sinta tidak berani kembali ke kamar mandi. Ia bahkan tidak berani tidur di kamarnya. Ia meringkuk di sofa ruang tengah. Dengan semua lampu di apartemen menyala terang, memeluk bantal sofa erat-erat hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, dengan mata sembab karena kurang tidur, ia menelepon Ralin. Ralin, terdengar ceria. "Halo, Shin." "Tumben pagi-pagi telepon?" Sinta, dengan suara bergetar dan putus asa. "Lin, lo harus kesini. Sekarang." Ralin, nada bicaranya berubah menjadi khawatir. "Shin, lo kenapa? Suara lo nangis?" Sinta, terisak. Dia ada di sini. Lin semalam di kamar mandi. Gue nggak bohong, Lin. Gue takut banget. Mendengar kepanikan yang begitu nyata dalam suara sahabatnya, Ralin tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ini bukan lagi sekadar stres biasa. "Ralin, oke, tenang, jangan panik. Gue kesana sekarang. Kunci pintu lo, jangan kemana-mana. Gue jalan sekarang." 30 menit kemudian, Ralin tiba di apartemen Sinta. Ia menemukan sahabatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan ia masih mengenakan piyama yang sama dari semalam. Sinta menarik Ralin ke kamar mandi. Bau busuk itu masih sedikit tercium, meskipun sudah tidak sekuat semalam. Noda kehitaman di wastafel marmer itu menjadi bukti bisu dari teror yang dialami Sinta. Sinta menunjuk ke wastafel. Itu semalam keluar dari situ. Air kotor dan ada suara orang nangis, Lin. Terus jadi kayak suara marah. Ralin menatap noda itu, lalu menatap wajah Sinta yang penuh ketakutan. Kali ini, tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia percaya pada sahabatnya. Ralin memeluk Sinta. "Ya Tuhan, Shin. Oke, lo tenang dulu. Hari ini lo nggak usah ngantor. Izin sakit aja. Kita harus cari tahu ada apa sebenarnya di sini." Ralin mencoba bersikap tenang, meskipun bulu kuduknya sendiri ikut berdiri. Ia mencoba membuka keran air di wastafel. Air jernih mengalir seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Ia bahkan mencoba mengintip ke lubang pembuangan. Hanya gelap. "Ralin, mungkin ada masalah sama pipa di gedung ini? Mungkin ada pipa yang pecah atau gimana?" Sinta menggeleng lemah, tapi suara tangisannya, suara itu nggak mungkin dari pipa pecah. Ralin menghela nafas. Logikanya mencoba mencari penjelasan, tapi hatinya merasakan ketakutan yang sama dengan Sinta. "Ralin, oke, gini, kita panggil teknisi gedung dulu. Biar mereka cek seluruh saluran pipa di unit lo. Sambil nunggu, lo siap-siap. Hari ini lo nginep di tempat gue. Gue nggak akan ngebiarin lo sendirian di sini lagi." Sinta hanya mengangguk pasrah. Ia terlalu lelah dan takut untuk berdebat. Siang itu, 2 orang teknisi dari manajemen gedung datang untuk memeriksa. Mereka membongkar pipa di bawah wastafel, memeriksa saluran di dinding, dan tidak menemukan apa-apa.
Teknisi Bambang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aneh, Bu. Nggak ada masalah sama sekali. Pipanya bersih, nggak ada sumbatan, nggak ada kebocoran. Semuanya standar. Sinta, tapi semalam keluar air kotor dari sini. Pak, baunya busuk. Teknisi Putra, mungkin ada tekanan balik sesaat dari saluran utama. Bu, kadang-kadang bisa terjadi di gedung tinggi. Tapi itu jarang banget. Soal suara, kami nggak bisa jelasin. Bu, jawaban dari teknisi itu tidak memberikan ketenangan sama sekali. Justru semakin mengukuhkan ketakutan Sinta. Jika tidak ada yang salah secara teknis, berarti sumber masalahnya adalah sesuatu yang non-teknis. Sore itu, Sinta mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas travel, dan pergi bersama Ralin ke apartemen sahabatnya itu yang terletak di gedung yang berbeda, sekitar 15 menit berkendara dari The Summit Residence. Saat melangkah keluar dari unit 3108 dan mengunci pintunya, Sinta merasakan hawa dingin yang aneh menerpa punggungnya, seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya pergi dari dalam apartemen yang gelap itu. Menginap di tempat Ralin selama 2 hari memberikan Sinta waktu untuk bernafas. Jauh dari unit 3108, ia bisa tidur lebih nyenyak, meskipun mimpi buruk tentang suara tangisan dan air kotor masih sesekali datang. Ralin adalah teman yang luar biasa. Ia tidak menghakimi, ia hanya mendengarkan dan berusaha memberikan dukungan. Ralin, Shin, menurut lo, apa kita perlu cari orang pinter? Saran itu terlontar saat mereka sedang makan malam di hari kedua. Sinta mengaduk-aduk makanannya tanpa nafsu. Maksud lo dukun? Atau ustadz? Ralin, iya. Siapapun yang ngerti soal ginian. Jujur, gue nggak percaya banget sama hal gaib. Tapi setelah lihat kondisi lo dan noda di wastafel itu, kayaknya kita udah nggak bisa pakai logika biasa lagi. Sinta terdiam. Sebagian dari dirinya, sisi modern dan rasionalnya, menolak ide itu mentah-mentah. Tapi bagian lainnya, sisi yang sudah lelah diteror, merasa putus asa dan mau mencoba apa saja. Sinta, gue nggak tahu Lin. Gue takut. Gimana kalau nanti malah jadi makin parah? Ralin, nggak akan. Kita cari yang beneran, yang direkomendasiin orang. Coba nanti gue tanya-tanya temen gue. Untuk sekarang, lo jangan balik dulu ke sana. Tapi, sebagai seorang profesional, Sinta tidak bisa terus-menerus absen dari pekerjaannya. Ia juga tidak bisa selamanya menumpang di tempat Ralin. Pada hari ketiga, dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Aku harus hadapi ini, katanya pada Ralin. Ini apartemenku. Aku nggak bisa terus-terusan lari. Ralin tidak bisa mencegahnya. Tapi ia berjanji akan menelepon Sinta setiap jam untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Malam itu, Sinta kembali ke unit 3108. Ia melangkah masuk dengan perasaan campur aduk antara tekad dan rasa takut yang luar biasa. Udara di dalam apartemen terasa dingin dan pengap, meskipun tidak ada AC yang menyala. Ia menyalakan semua lampu, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan, baik yang nyata maupun yang ia rasakan. Malam berjalan dengan tenang. Terlalu tenang. Sinta mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa email pekerjaan, membereskan beberapa barang, apa saja agar pikirannya tidak kosong. Pukul 11 malam,
Ia memutuskan untuk tidur. Ia memilih untuk tidur di sofa ruang tengah lagi, tidak berani masuk ke kamar tidurnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Sinta terbangun. Bukan karena suara, tapi karena sebuah sensasi. Sensasi dingin yang menusuk tulang. Ia membuka matanya perlahan. Lampu ruang tengah yang tadi ia biarkan menyala, kini padam. Ruangan itu gelap gulita. Hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu-lampu kota yang masuk melalui jendela besar. Dan di tengah kegelapan itu, ia merasakannya. Perasaan diawasi yang begitu kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak berani bergerak. Ia hanya berbaring miring, membelakangi sebagian besar ruangan, matanya terpaku pada siluet perabotan yang samar. Lalu, ia mendengarnya. Suara langkah kaki tanpa alas, sangat perlahan di atas lantai kayu, satu persatu. Sangat pelan, sangat hati-hati, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengendap-endap di dalam apartemennya. Suara itu datang dari arah lorong yang menuju kamar tidur. Jantung Sinta terasa seperti diremas. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Siapa itu? Maling? Bagaimana bisa masuk ke unitnya di lantai 31 dengan sistem keamanan seketat ini? Tapi nalurinya berkata lain. Ini bukan maling. Suara langkah itu berhenti, tepat di belakang sofa tempat ia berbaring. Sinta menahan nafasnya hingga terasa sesak. Ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari sosok itu. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi. Dan kemudian, ia merasakan sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Sebuah sentuhan. Selimut tipis yang ia gunakan ditarik perlahan dari bahunya. Sangat pelan, seolah-olah ditarik oleh jemari yang tak terlihat. Sinta bisa merasakan ujung selimut itu bergerak turun, senti demi senti, hingga bahu dan punggungnya terekspos udara dingin ruangan. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya kaku karena takut. Lalu, datanglah bisikan itu, tepat di samping telinganya. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hembusan udara dingin yang berbau tanah basah dan bunga melati yang telah membusuk. Suara bisikan wanita, serak, dingin, dan penuh kebencian, mendesis pelan, "Pergi." Suara itu menusuk langsung ke dalam jiwanya. Bukan hanya sebuah suara, tapi sebuah gelombang kebencian dan penderitaan yang pekat. Sinta akhirnya menemukan kembali suaranya. Ia menjerit. Jeritan melengking yang penuh dengan teror murni. Ia melompat dari sofa, tanpa berani menoleh ke belakang. Ia berlari membabi buta dalam kegelapan. Tangannya meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Saat tangannya berhasil menekan saklar, lampu ruang tengah menyala terang benderang. Ruangan itu kosong.
Selimutnya teronggok di lantai di samping sofa. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Tapi bau busuk melati itu masih tertinggal di udara, pekat dan memuakan. Sambil menangis histeris, Sinta berlari ke arah pintu utama. Tangannya gemetar hebat saat mencoba membuka kunci pintu yang berlapis-lapis. Setelah berhasil, ia lari keluar ke lorong apartemen, tanpa alas kaki, hanya dengan piyama yang ia kenakan. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari neraka itu. Ia menekan tombol lift berulang kali. Tubuhnya merosot ke lantai sambil terus menangis. Saat pintu lift akhirnya terbuka, ia masuk dan menekan tombol lobi tanpa henti. Di dalam kotak besi yang membawanya turun 31 lantai itu, Sinta bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan pernah kembali lagi ke unit 3108 itu sendirian. Teror yang sesungguhnya baru saja memperlihatkan wujudnya. Dan ini barulah permulaan. Bisikan di tengah malam, sentuhan dingin di kegelapan. Benteng yang Sinta bangun dengan susah payah, kini telah runtuh, digantikan oleh rasa takut yang paling mendasar. Ia telah diperingatkan untuk pergi. Pertanyaannya adalah, kemana ia bisa pergi jika teror itu tidak hanya menghuni apartemennya, tapi juga mulai menghuni pikirannya? Kisah Sinta dan apartemen di lantai 31 ini masih jauh dari akhir. Ini baru bagian pertama. Dengar sahabatku, jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Terima kasih sudah setia menemaniku. Apa yang akan dilakukan Sinta selanjutnya? Akankah ia menyerah dan menjual apartemen impiannya? Atau ia akan mencoba melawan penghuni tak diundang itu? Kita akan lanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Sampai saat itu tiba, saat Anda berada di rumah sendirian malam ini, dan Anda mendengar suara aneh atau mencium aroma yang tak seharusnya ada, ingatlah cerita Sinta. Karena terkadang, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selamat malam dan tidurlah yang nyenyak, jika Anda bisa.